Coba banget ikut ternak. Nah di situ, karena ibaratnya banting setir banget, yang tadinya kuliah jurusannya pendidikan teknik otomotif langsung banting setir ke super, Jawa Super kayak gini. Jadi untuk mendapatkan ilmunya itu harus benar-benar ekstra sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi saya Irsyad Adam Firmansyah. Saya alamat Desa Bulus Pesantren, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, tepatnya di RT 2 RW 2. Nah, di sini saya sekarang sedang berkecimpung sebagai peternak kecil-kecilan ayam chopper atau biasa disebut Jawa Super. Alasan saya memilih usaha ternak ayam chopper ini dulu pas selesai kuliah, saya langsung awalnya tertarik dari teman-teman sendiri yang dulunya ternak ayam Jawa Super, sehingga mencoba ya benar-benar coba-coba banget ikut ternak. Nah di situ karena ibaratnya banting setir banget, yang tadinya kuliah jurusannya pendidikan teknik otomotif langsung banting setir ke super, Jawa Super kayak gini. Jadi untuk mendapatkan ilmunya itu harus benar-benar ekstra sekali. Nah, untuk sedikit cerita aja, dulu pertama kali terjun, pertama kali ternak itu, saya itu belajarnya itu langsung ke peternaknya langsung di daerah Yogyakarta langsung ke situ ya. Capek-capek ke situ hanya untuk mendapatkan apa ya, ilmu cara peternak chopper yang baik bagaimana, tidak hanya cara perawatannya aja, tapi gimana cara penjualannya dan sebagainya. Jadi latar belakangnya dari situ. Awal kuliah coba-coba ya, alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut lah, masih sedikit berlanjut. Ini ada beberapa ayam yang tersisa. Nah, terkait untuk kandang, untuk masalah kandang itu, kandang yang baiknya itu bagaimana? Yang pertama, otomatis mendapatkan sinar matahari, juga tidak kehujanan. Juga sirkulasi angin itu juga harus baik. Jadi nggak terlalu rapat, juga nggak terlalu terbuka banget. Jadi kayak gitu. Jadi suhu di ruangan kandang itu juga harus benar-benar stabil. Kalau ayam terlalu panas itu juga akan stres. Nah, akibatnya bisa kanibal kalau ayam terlalu stres. Nah, kalau kedinginan itu bisa mengkuruk dan mojokkan diri ayamnya. Jadi kandangnya itu benar-benar tertutup rapat, tapi harus terpapar sinar matahari. Begitu juga kalau pada musim-musim hujan itu juga ibaratnya tidak cocok untuk kandang yang baik. Untuk sirkulasi angin juga itu harus benar-benar cukup dan bagus. Untuk sirkulasi angin, untuk pergantian angin di dalam kandang itu benar-benar harus stabil. Juga kalau bisa itu kandang itu alasnya itu enggak langsung tanah, harus ada kayak sekam atau dan lain sebagainya. Nah, untuk sekamnya sendiri juga kalau bisa itu, kalau setelah panen itu sekam langsung diganti, karena sekam yang udah terkena amonia atau kotoran ayam itu bisa menimbulkan penyakit ayam menjadi tidak sehat. Kunci dari keberhasilan untuk ternak ayam sendiri itu sebenarnya ada banyak sekali. Salah satunya itu pertama otomatis tentang bibit atau DOC. Pemilihan bibit DOC itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam sendiri. Contohnya, kita itu memilih bibit itu kalau bisa jangan asal pilih. Jangan asal pilih bibit. Ciri-ciri bibit yang baik itu, bibit ayam atau DOC ayam yang baik itu postur tubuhnya itu bulat atau bundar serta bersih. Jadi kadang ada postur ayam DOC, anakan ayam atau disebut anakan ayam, itu postur dari kecilnya itu tidak bulat atau sudah lonjong. Nah itu kalau postur ayam lonjong itu terkadang biasanya pertumbuhannya itu lumayan susah dibandingkan dengan ayam-ayam yang DOC yang postur tubuhnya bulat gitu, untuk pertumbuhan atau perbaikan
kedepannya sangat berpengaruh sekali. Kunci keberhasilan berternak ayam juga salah satunya yang paling penting untuk pakannya. Nah, untuk pakannya, masa boardingan atau masa ayam DOC sampai 1 bulan itu menggunakan pakan pabrikan. Itu saran dari saya, menggunakan pakan pabrikan yang persenan proteinnya itu lumayan tinggi, lebih dari 20%. Bisa pakai pur 511. Nah, itu bisa pakai itu selama 1 bulan. Nah, setelah itu kalian kalau mau full pabrikan itu takaran ayam, takaran pakannya setiap ayam. Semisal kalian ternak ayam 100, ayam chopper 100, itu biasanya menghabiskan sekitar 200 kilo, berarti 4 karung, karena sekarungnya itu 50 kilo. Itu sampai panen, udah sampai panen. Nah, semisal nggak mau full pur juga bisa, tapi untuk masa DOC itu tetap pakai 511. Kemudian setelah 1 bulan itu bisa pakai pakan-pakan campuran, semisal pakai konsentrat daging sama dicampur jagung giling. Nah, ditambah minyak goreng juga bisa pakai itu untuk menghemat pakan. Tapi untuk saya sendiri di sini saya mengkombinasikan antara pur sama magot BSF. Jadi pemberian magot itu hanya terkadang ngasih makan 1 hari 3 kali, pemberian magotnya hanya 1 kali, sehingga satu hari itu pemberian pakannya itu hanya 2 kali, pakan yang pur jadi, yang sekali itu cuma pakai magot. Itu juga sudah bisa menekan biaya untuk pakan sendiri. Nah, selama 1 bulan itu pakai pur 511. Misal mau pakai full pur itu jangan pur 511 terus, karena itu harganya lumayan tinggi. Kalian bisa pakai pur yang proteinnya di bawah minimal 20%, itu bisa pakai BR17 juga bisa, pakai New Hope juga bisa. Itu tergantung kalian semua mau pakai yang mana. Kemudian untuk soal penyakit, sebetulnya ayam Jawa Super ini lumayan kuat untuk daya tahan tubuhnya terhadap penyakit. Enggak kayak semisal ayam-ayam pedaging lainnya, semisal kagetan, ayam chopper ini enggak terlalu kagetan. Tapi kalau ayam chopper, kalau perawatannya itu kurang juga rentan terkena penyakit. Contoh kayak ngantuk lama-lama lemes, sehingga bobotnya itu langsung turun drastis, sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian kadang terkendalanya itu pertumbuhan ayamnya itu yang lamban. Kalau ayam chopper ini terkadang menurunkan 100 itu nggak bisa langsung sekali panen 100, kadang 70 dulu atau 50 dulu, yaitu karena ada, kalau bahasanya saya itu pertumbuhannya itu rucah, ada yang besar ada yang kecil. Nah, sehingga untuk mengantisipasinya itu saya bikin konsepan kandang itu yang pakai sekatan pakai waring kayak gini. Nah, itu untuk mencegah terjadinya kerucahan pertumbuhan pada ayam chopper itu sendiri. Untuk jangka panen masa ayam chopper itu dari awal penurunan DOC sampai panen itu kalau benar-benar dirawat dengan baik itu bisa sampai nggak nyampe 2 bulan atau sekitar 50 hari itu bisa panen. Jadi mundur 10 hari. Itu kalau selama saya ternak itu pernah mencapai 45 itu udah panen, tapi dengan catatan itu full pur. Jadi full pur pabrikan itu bisa mencapai itu. Tapi normalnya itu saya katakan 3 bulan udah panen semua untuk masa ayam chopper. Entah itu dari pakannya full pur atau pakan campuran, itu sudah bisa. Nah, terkadang ada salah satu kenalan saya itu 1 bulan itu sudah mencapai bobot 8 on. Itu tidak menggunakan full pur, tapi pur buatan atau self make, ngaduk sendiri. Jadi kayak tadi menggunakan pakan campuran konsentrat sama jagung tambah minyak goreng. Nah, itu juga ada perbandingannya sendiri. Pemanfaatan limbah yang tidak terpakai atau sekam sebagai alas ternak ayam ini juga tidak langsung dibuang. Saya untuk pemanfaatannya itu langsung dibuat pupuk. Ada yang buat pupuk tanaman atau pupuk dibuang ke sawah. Jadi benar-benar termanfaatkan semuanya. Nah, kemudian kadang juga ada ayam yang pastinya ada ayam yang mati. Nah, untuk ayam yang mati di saya sendiri itu karena saya pakan campurannya itu pakai maggot, itu saya kasihkan ke untuk pakan maggot. Jadi biar maggotnya itu ada makannya. Jadi semuanya memang benar-benar nggak ada yang tersisa, benar-benar termanfaatkan semua.
Nah, bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk ternak ayam Jawa Super ini juga saya sarankan juga untuk pemilihan DOC yang kayak yang saya tadi katakan itu benar-benar harus dipilih secara matang-matang. Kemudian kalau bisa setiap mau usaha itu ada yang dianutinya atau mentornya sendiri, itu juga harus perlu. Saya sendiri juga masih dimentori, masih belajar juga. Terkadang jangan, dan pesan juga untuk jangan cepat puas atau jangan cepat puas untuk hasil yang kadang ada sekali panen itu langsung hasilnya melimpah. Itu jangan langsung cepat puas, harus tetap berbenah dan jangan putus asa lah intinya. Semisal ada yang kepingin ikut-ikutan ternak, itu kalau sebisa mungkin itu dalami dulu ilmunya itu dalami dulu bagaimana cara perawatannya dan sebagainya, itu harus benar-benar paham terlebih dahulu. Jadi jangan asal-asal beli, bikin kandang langsung beli ayamnya, tapi sedangkan ilmunya itu belum benar-benar mendalami, itu malah nanti jadi kesalahan besar. Ya apa ya, mengulas dari saya sendiri, dulu saya juga gitu, langsung bikin kandang, beli ayam, tapi ilmunya itu masih kurang, keteter banget lah ibaratnya, sangat keteter. Itu kalau misal ada yang pengen, benar-benar harus mendalami dulu ilmunya itu. Setelah itu ya baru mulai eksekusi dari misinya, itu langsung dieksekusi, langsung bikin kandang, udah tahu caranya sama konsepnya, kualitas kandang yang baik bagaimana dan sebagainya, baru bisa bikin kandang yang baik.